شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhawati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah majelis taklim Masjid Al-Hidayah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Al-Hidayah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa taala atas karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat diberikannya kita hidayah taufik. Karena tanpa hidayah taufik dari Allah, maka tentu kita tidak akan pernah bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah petunjuk kepada kita, bahkan kita pun tidak akan pernah bisa melangkahkan kaki kita ke majelis taklim di pagi hari ini jika bukan karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Allah yang menggerakkan hati kita, Allah yang menggerakkan langkah kaki kita sehingga kita berada di tempat yang mulia, salah satu rumah Allah dari sekian banyak rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu Masjid Al-Hidayah dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu. Karena hidayah taufik, maka kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Karena hidayah taufik dari Allah, kita bisa membedakan mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana yang bid'ah. Semuanya itu karena hidayah, petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang-orang di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup di zaman Nabi, setiap hari melihat raut wajah Nabi, namun mereka tidak tercelup, tersentuh dengan hidayah Allah Azza wa Jalla. Maka mereka mati dalam keadaan kafir. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan paman Nabi Abu Talib, ya. Maka ini tentunya mereka-mereka yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, sekalipun mereka hidup di zaman Nabi. Tetapi ada juga orang yang hidup di zaman Nabi dan dia belum pernah melihat raut wajah Nabi. Namun karena dia tersentuh hidayah dari Allah, sehingga mereka atau dia mati dalam keadaan Islam, hidup di zaman Nabi dan tidak sempat ketemu Nabi. Siapa dia? Raja Najasyi, yaitu Raja Habasya dari Ethiopia. Makanya ketika Raja Najasyi wafat, Nabi melakukan sholat ghaib untuk Raja Najasyi. Kenapa?
Karena dia berada di lingkungan orang-orang Nasrani, sehingga ketika dia wafat, dia tidak disolati oleh kaumnya, karena kaumnya adalah Nasrani. Maka Nabi mendengar kematian Raja Najasyi, maka Nabi menyolatinya. Termasuk juga ada sahabat Nabi yang tidak bisa melihat raut wajah Nabi, hidupnya di zaman Nabi, karena terhalang suatu hal, yaitu karena buta. Siapa dia? Muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Dia buta, dia tidak bisa melihat Nabi, tetapi dia mengimani semua yang Nabi ajarkan dan wafat dalam keadaan seorang muslim. Maka dia termasuk sahabat Nabi, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu maka kita berdoa kepada Allah, semoga kita selalu diberikan oleh Allah hidayah petunjuk sampai kita wafat menghadap Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, yaitu lalu kemudian wal afafa, terpelihara diri dari perbuatan dosa, wal ghina, hidup serba berkecukupan. Begitu juga doa-doa yang lain seperti ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, maka tetapkanlah hatiku ini pada agamamu yang lurus. Minta hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Karena betapa banyak orang-orang yang awal hidupnya penuh dengan kebaikan, ternyata akhir hidupnya penuh dengan penyesalan, wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Siapa di antara mereka? Banyak Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dalam sejarah, nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu jauh, yang dekat saja, yaitu salah seorang tokoh komunis di negeri kita, yang setiap tahun penayangan filmnya selalu kita lihat di layar kaca kita. Siapa dia? D.N. Aidit, Dwipa Nusantara Aidit. Nama aslinya Ahmad Aidit Bapak Ibu sekalian, anak seorang kiai ternama. Bahkan dia pun lulusan pondok pesantren, hafal Al-Quran. Karena dia salah mencari teman, yang dijadikan konco teman akrabnya adalah orang yang punya pemahaman Marxisme, komunis, maka dia pun memiliki pemahaman komunis. Benar kalau begitu perkataan baginda Nabi, ar-rajulu ala dini khalili falyamdur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu mengikuti agama, akhlak, tabiat temannya. Maka lihatlah dengan siapa dia berteman. Dia karena salah mencari teman, maka dia pun memiliki pemahaman komunis. Sampai mau matinya pun saat akan ditembak mati di Boyolali, dia tetap berpegang pemahaman komunis. Ya sudah, mati dalam keadaan tidak berakidah tauhid, mentauhidkan Allah, tetapi komunis. Su'ul khatimah. Awalnya baik, tetapi akhirnya tidak happy ending. Akhirnya tidak husnul khatimah. Baik, oleh karena itu ini semua adalah karena hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Pentingnya hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka mintalah terus Bapak Ibu sekalian hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, pagi hari ini kita dipertemukan kembali setelah beberapa waktu kita libur. Sebelum mengawali kajian kita, saya sampaikan kepada jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Hidayah ucapan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan kemarin. Sekalipun Syawalnya telah lewat, maka tidak ada salahnya kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Ramadan kemarin bukanlah Ramadan yang terakhir bagi kita,
tetapi kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Lailatul Qadar di masa-masa yang akan datang. Yang penting Bapak Ibu, tugas kita belum kelar, belum selesai. Tugas kita belum selesai di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ramadan memang telah lewat. Untuk melihat, untuk mengetahui keberhasilan Ramadan seseorang, suksesnya orang itu mendapatkan Lailatul Qadar, tolok ukurnya adalah 11 bulan setelah Ramadan. Jadi tolok ukurnya itu ya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Ya, ini 11 bulan. Apabila akidahnya semakin mantap, akhlaknya semakin baik, ibadahnya semakin istiqomah, berarti dia adalah orang yang sukses, layak mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi apabila setelah Ramadan akidahnya semakin menurun, akhlaknya semakin jelek, minimal mungkin sama dengan seperti sebelum Ramadan, maka berarti dia bukan orang yang sukses mendapatkan Lailatul Qadar atau berhasil Ramadannya. Makanya benar kata para alim ulama, salah satunya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, laisal idu liman labisal jadid, innamal idu liman ta'atuhu tazid. Idul Fitri itu bukan miliknya orang-orang yang bajunya baru, bukan. Tetapi Idul Fitri itu miliknya orang-orang yang ketaatannya terus bertambah, yaitu yang layak beridul fitri. Bukan mereka yang rumah baru, mobil baru, baju baru, bukan. Tetapi mereka yang ketaatannya terus bertambah. Makanya kata para alim ulama, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba yang rabbani, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjadi hamba yang rabbani. Itu di surat Ali Imran, surat nomor 3, ayatnya ayat 79 Bapak Ibu sekalian. Rabbani ya, rabbani. Kita disuruh kunu rabbaniyin, ketemu di sini. Ya, kunu rabbaniyin kata para alim ulama, wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang rabbani, jangan menjadi hamba-hamba yang ramadhani. Artinya apa? Jadilah hamba-hamba Allah, pengabdi-pengabdi Allah yang beribadah sampai ajal, sampai maut menjemput kita. Ibadah itu tidak mengenal garis finish. Ibadah itu bukan di bulan Ramadan saja. Kenal Allah, kenal Quran hanya di bulan Ramadan. Seakan-akan Ramadan lewat pula ibadahnya, Al-Qurannya, Qiyamul Lailnya, dan semuanya. Dan ini yang dibenci oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya ibadah ya terus sampai ajal menjemput kita. Jangan menjadi hamba yang Ramadhani, ibadahnya cuma di bulan Ramadan saja. Mana dalilnya? Kita disuruh oleh Allah beribadah, mohon maaf, menjadi hamba yang Rabbani. Allah berfirman Ali Imran 79. Ali Imran 79, Allah Ta'ala berfirman, maka dari basyarin an yu'tiyahu ya, silakan. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi dia berkata, akan tetapi dia berkata,
hendaklah kamu menjadi orang-orang robbani. Rabbani, pengabdi-pengabdi Allah. Karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Baik, kita disuruh oleh Allah menjadi hamba yang Rabbani. Oleh karena itu beribadah tidak mengenal garis finish. Mana dalilnya? Ibadah itu tidak ada garis finishnya kecuali kematian, ajal. Baru selesai yang namanya ibadah. Allah Ta'ala berfirman di surat nomor 15 Al-Hijr ayatnya 99. Allah Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Al-Hijr ayat 99. Silakan. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu yang diyakini, yaitu ajal. Nah, ajal, kematian. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan ketaatan kepada Allah sampai kita menghadap Allah Azza wa Jalla dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita. Seperti biasa kajian kita di Ahad pekan yang pertama di Masjid Al-Hidayah. Pembahasannya adalah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Ali Al-Ju'aisin hafizahullah ta'ala. Kitab yang berjudul Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas seperti yang ada di tangan saya ini. Amalan 62 amalan pembuka pintu surga. Kalau lihat dari judul asli kitabnya sebenarnya nggak kena ini, judul ini nggak cocok. Kalau kita lihat judul aslinya Mujibatul Jannah fi Daw'is Sunnah, arti yang sebenarnya ya sebab-sebab masuk surga, yaitu sebab-sebab seseorang bisa masuk surga. Kenapa kok di sini kok malah berjudul 62 amalan pembuka pintu surga? Karena oleh penulisnya dibatasi ada 62 amalan yang ganjarannya Allah janjikan pasti surga. Sebenarnya tidak terbatas 62 Bapak Ibu. Saya punya buku satunya lagi, kitab Arab yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya 100 Jalan Menuju Surga. 100, bukan 62. Baik, tapi tidak mengapa, mungkin menghindari ketebalan buku dan seterusnya. Maka kita merujuk, jadi buku ini jadi panduan. Panduan kita Ahad pertama di Al-Hidayah, Masjid Al-Hidayah. Baik, jadi supaya ngajinya itu nggak kemana-mana, jadi enak ada modulnya, ada buku panduannya. Hari ini setelah beberapa kali kita ketemu itu selalu muqaddimah, kata pengantar. Hari ini kita akan masuk amalan yang pertama. Amalan pertama pembuka pintu surga. Apa itu amalannya? Sebelum fotokopinya saya bagikan ini. Amalan yang pertama Bapak Ibu sekalian, di dalam buku ini disebut mengucapkan 2 kalimat syahadat. Saya yakin Bapak Ibu sudah pada hafal. Bahkan kita pun sering mendengarkan. Lah adzan itu kan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan begitu ya. Jadi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Jadi bukan hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan hanya itu, tetapi ada tuntutannya itu. Apa itu? Mengamalkan, yaitu isi kandungan dari 2 kalimat syahadat itu. Makanya harus tahu konsekuensinya la ilaha illallah dan konsekuensinya Muhammadar Rasulullah. Ada istilah yaitu apa ini? Ada istilah syahadat tauhid, ya. Ada istilah syahadatul rasul.
Syahadat tauhid, persaksian seorang hamba bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sedangkan syahadat Rasul, persaksian seorang hamba atas kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah itu ada konsekuensinya. Jadi enggak sekadar mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad. Bukan. Apalagi kalau waktu nikah dibaca 3 kali kan itu. Biasanya ya. Orang kalau mau nikah kan sama penghulunya kan, calon manten pria kan disuruh mengucapkan syahadat 3 kali. Ayo mas, baca syahadat. Setelah itu istighfar. Ya istighfar dulu. Setelah itu syahadat. Kan gitu ya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baru asyhadu alla ilaha illallah. 3 kali itu biasanya. Saya pun kadang-kadang sempat bisik-bisik sama penghulunya. Ya maksud saya guyon itu. Pak Mudin, Pak Penghulu, pun sewu. Tadi tanglet. Napa Pak Ustadz? Ya. Ini mau nikah apa mau masuk Islam? Iso ae Ustadz iki wis ngene iki wis anu. Lah iya. Ini loh orang ini mau nikah apa mau masuk Islam? Nikah Pak Ustadz. Ben mantep loh Pak Ustadz. Ya wis akarepe. Ya, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukan sekedar mengucapkan, tetapi tahu isi kandungan di dalamnya. Baik. Lah, sekarang kita akan lihat mana dalilnya. Mana dalil yang menunjukkan orang kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat ditambah dia beramal dengan sesuai dengan isi kandungannya, maka dijamin masuk surga. Bapak Ibu, mohon maaf, sebelum fotokopi saya bagikan, di buku ini Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah punya, di buku ini ada 5 dalil. 5 dalil. Yang disebutkan 5 dalil. Tetapi, fotokopi yang nanti akan saya berikan ke panjenengan, itu bukan 5 dalil. Tetapi ada 9 dalil. Yang 4 dalil saya tambahkan, saya ambilkan dari hadis-hadis yang lainnya. Nah, jazakallah khair. Makasih. Jadi ada di buku ini 5 dalil. Tetapi nanti di fotokopi yang panjenengan terima ada 9 dalil. 4 dalil tambahannya saya ambilkan dari kitab-kitab yang lain. Nah, setelah kita baca semua dalil-dalilnya, 9 dalil itu, lalu kemudian kita mencoba pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 9 dalil itu. Nah, itu ya. Baik, silakan ini bisa dibagikan. Ini untuk Bapak Ibu ya. Baik, silakan. Minta tolong dibantu. Ya. Minta tolong. Jangan satu-satu, kasih berapa jadi supaya dibagi aja. Belakang, ibu-ibu. Kanan. Tuh aku nyuruh situ. Lima ya. Iya benar. Kau motel lah. Visual Pak, aku nyari kau motor. Lagu ya Bapak, urusan sampai. Baik, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian di kopi materinya, yaitu judul kitabnya sudah saya cantumkan di situ, Mujibatul Jannah fi Dau'is Sunnah. Kita masuk amalan sebab-sebab masuk surga yang pertama ya, yang ada di dalam kolom itu. Ya, nanti seterusnya begitu, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ya.
Kalau memang materi hari ini tuntas, ya kita bulan depan berpindah. Kita lanjutkan nomor 1, mengucapkan 2 kalimat syahadat dan beramal sesuai dengan tuntunan kandungannya. Di situ ada dalam kurungnya Bapak Ibu, kecil sekali tulisannya. Di situ saya tulis, di dalam buku disebutkan ada 5 dalil. Nah sekarang panjenengan kasih tanda saja atau diingat-ingat, yang di buku itu dalil yang keberapa semua yang ada di buku. Bisa dikasih tanda. Yang ada di buku itu, yang ditulis di buku ini, dalil kedua. Itu ada di buku, dalil kedua. Dalil kedua ada di buku, dalil kedua. Terus dalil ketiga ada di buku, dalil ketiga. Dikasih tanda saja atau di stabilo bisa, atau dikasih nomor boleh. Nggak usah dikasih nomor nanti tambah bingung ya. Intinya yang ada di buku ini. Ya. Jadi saya ulang, yang ada di buku ini, buku panduan ini ada di dalil kedua, dalil ketiga, terus dalil kelima. Dalil kelima itu ada di buku itu, dalil kelima. Terus ada lagi dalil ketujuh. Terakhir dalil ke-8. Dalil ke-8. Berarti yang tidak ada di buku itu dalil keberapa semua yang tidak ada di buku. Dalil ke-1, dalil ke-4, dalil ke-6, dalil ke-9. Ayo kita baca, minta tolong Pak Didi dibacakan sesuai yang ada di fotokopiannya itu aja. Nggak usah buka kitab. Catatan kakinya sudah saya tulis kok, dalil dasar-dasarnya, footnote-nya itu. Silakan dibaca dalil ke-1. Baca dari sahabat. Harus itu, ayo. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Tiada seorang pun yang bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar. Dalam keadaan jujur dari hatinya, melainkan Allah mengharamkan baginya api neraka. Siapa yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asalkan di dalam hatinya jujur, ya, dalam keadaan jujur dalam hatinya, maka Allah akan haramkan api neraka menyentuh kulitnya. Haram. Yang dimaksud jujur dalam hatinya itu apa Ustadz? Maksudnya adalah dia memahami betul konsekuensi kalimat itu. Paham betul. Ya, makanya nanti kita jelaskan Bapak Ibu, la ilaha illallah itu kan banyak orang yang salah mengartikan. Panjenengan silakan tanya, Bapak Ibu tanya, ya, saudara-saudara kita ya di sana, di luar sana tanya, Mas, la ilaha illallah itu apa artinya? Saya yakin jawabannya adalah la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Loh, tolong dikejar. Apa maksudnya Anda mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu maksudnya apa, Mas? Saya yakin lagi jawabannya. Ya, maksudnya itu tidak ada yang menciptakan alam raya kecuali Allah, tidak ada yang menciptakan langit dan bumi kecuali Allah, tidak ada yang menghidupkan dan yang mematikan kecuali Allah, tidak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah. Loh, itu Thomas. Iya. Kalau cuman itu pemahamannya, apa bedanya sama Abu Jahal? Apa bedanya sama Abu Lahab? Apa bedanya sama Abu Thalib, pamannya Nabi? Karena mereka juga paham yang menciptakan langit bumi itu Allah, bukan berhala, bukan. Anda akan kaget kalau dengar ayat Quran. Orang kafir ketika ditanya di zaman Nabi, siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Kalau cuman itu
Itu pemahamannya, pemberi rizki, pencipta, menghidupkan, mematikan. Apa bedanya dengan orang kafir Quraisy terdahulu? Lah terus siapa pemahamannya? Ya ini makanya harus belajar tauhid. Ini apa maknanya la ilaha illallah itu yang benar. Itu ya, baik. Jadi ini maksudnya faham, yaitu konsekuensi yang terkandung di dalamnya. Baik, sekarang kita masuk dalil kedua. Dalil yang kedua Bapak Ibu sekalian, dalil yang kedua yaitu, silakan riwayatnya catatan kaki nomor 2 ya, Sahih Bukhari nomornya 3435, itu nomor asli. Kalau cetakan tebal itu berarti nomor asli di kitab aslinya. Silakan, ayo dibaca Pak Didi, minta tolong. Dari sahabat Ubadah bin As-Samit radhiyallahu an, dari Nabi SAW bersabda. Ini dalil ini ada di buku panduan kita, ada di buku ini. Apa sabda Nabi? Man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Silakan. Barang siapa bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Baik. Wa anna Isa Abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Silakan. Bahwa Isa hamba Allah dan utusannya, bahwa kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Baik, nanti kita jelaskan. Terakhir, wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Silakan. Dan bahwa surga itu benar dan neraka itu benar, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan perbuatan yang telah dikerjakannya. Baik. Bapak Ibu sekalian, di dalam dalil ini jelas siapa yang memiliki 5 keyakinan. 5 keyakinan. Cukup 5 ini aja. Cukup. Yang pertama, dia meyakini tidak ada ilah sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah. Ini satu. Yang kedua, dia meyakini Nabi Muhammad itu utusan Allah, Nabi akhir zaman, Nabi penutup. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yakini itu, ya. Yang nomor 3, dia meyakini Isa itu hamba Allah. Isa itu bukan Tuhan. Isa itu adalah anak dari hamba Allah yang perempuan. Siapa anak dari hamba Allah yang perempuan? Anaknya Maryam. Isa bukan Tuhan. Yang keempat, dia meyakini surga itu ada. Dia meyakini neraka itu juga ada. Sudah diciptakan. Sudah ada sekarang. Tetapi masih kosong. Karena memang belum kiamat. Menunggu yaumul hisab. Maka siapa yang punya 5 keyakinan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dengan perbuatan yang telah ia kerjakan. Dijamin masuk surga. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, masalahnya adalah tidak sedikit di antara kaum muslimin yang mereka tidak memahami konsekuensi tentang hal ini, ya. Terutama yang nomor 3 tadi, meyakini bahwasanya Isa adalah hamba Allah. Isa bukan Tuhan. Isa anak dari hambanya Allah yang perempuan, anaknya Maryam. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, bahkan di dalam Al-Quran jelas sekali Bapak Ibu sekalian bahwasanya kita tidak diperbolehkan, yaitu mengatakan Isa ini adalah sebagai Tuhan. Coba dibuka surat nomor 5 Al-Maidah. Surat nomor 5 Al-Maidah. Minta tolong dibantu untuk menambahi materi ini ya. Al-Maidah memperkuat materi. Surat 5 Al-Maidah, ayatnya ayat 72. 72 sampai 73.
72 dan 73. 72 dan 73. Kita dengarkan murotalnya. Allah Ta'ala berfirman, Al-Maidah 72 dan 73. Kapan gawe? Tiga. Silakan. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata. Siapa yang divonis kafir oleh Allah? Sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Duh, Allah sendiri yang menvonis. Kok kasar ya? Jangan bilang kafir, non muslim. Allah loh yang bilang. Sungguhnya. Mau komplain? Telah non muslim lah. Ya, Allah yang bilang. Mereka dikatakan oleh Allah kafir. Allah yang mengatakan. Ya, terus ulang lagi. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata. Apa kata Isa alaihissalam? Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Robku dan Robmu. Terus, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Haram surga berarti halal masuk neraka. Lanjut. Dan tempatnya ialah neraka. Nah, jelas sekali. 73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga. Nah, Trinitas. Lanjut. Padahal sekali-sekali tidak ada Allah selain dari Tuhan yang Esa. Yaitu terus. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, maka pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. No, seperti itu. Bapak Ibu sekalian, jadi jelas sekali di sini bahwasanya Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Ustadz tadi kok disebut Al-Masih, Ustadz? Isa Al-Masih. Sedangkan kita pernah mendengar Dajjal itu juga punya gelar Al-Masih. Iya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Masihid dajjal. Al-Masih ad-Dajjal. Maka penjelasannya adalah ada dua makhluk ciptaan Allah yang bergelar Al-Masih. Yang pertama Isa alaihissalam, yang kedua adalah Dajjal. Lah terus bedanya? Beda. Adapun kalau Al-Masih itu disebutkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Isa Al-Masih, Al-Masih Isa, maka terdiri dari 3 huruf hijaiyah. Mim, sin, ha. Masaha. Al-Masih. Mim, sin, ha. Masaha. Artinya pengembara. Pengembara makna yang pertama. Loh, kenapa kok disebut Nabi Isa itu pengembara? Karena Nabi Isa adalah sosok seorang Nabi yang sering berkelana, mengembara. Ini satu, makna pertama untuk Nabi Isa, tapi ya, untuk Nabi Isa. Dan yang kedua, Nabi Isa disebut Al-Masih. Al-Masih itu sendiri artinya adalah mengusap. Mengusap, masaha, mengusap. Karena Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah,
bisa menyembuhkan orang buta, buta mulai lahir dengan usapan tangan. Dengan izin Allah sembuh orang itu. Orang yang berpenyakit kulit diusap oleh Nabi Isa. Dengan izin Allah sembuh orang itu. Usapan, mengusap. Makanya disebut Al-Masih, mengusap. Adapun kalau Dajjal beda. Dajjal itu disebut Masihid Dajjal karena memiliki makna terhapus. Masaha punya arti yang lain, terhapus. Kenapa disebut terhapus? Karena Dajjal cuma punya satu mata. Dan dia tidak punya alis. Matanya picek, dia tidak punya dua mata. Satu mata. Nah, terhapus, satu matanya terhapus. Dan dia tidak punya alis depan atasnya. Jadi cuma ada satu di bagian sampingnya. Makanya Dajjal disebut Masih Dajjal karena salah satu matanya terhapus. Nah, ya. Jadi beda kalau Nabi Isa mengembara dan mengusap. Kalau Dajjal terhapus. Nah, bisa dibedakan sampai di sini Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi harus kita yakini Nabi Isa alaihissalam itu mendakwai. Bahkan Bapak Ibu, maaf. Salah satu mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa alaihissalam adalah Nabi Isa mendakwai tadi, yang ayatnya dibaca sama Pak Didik tadi, terjemahannya Al-Maidah ayat 72-73 tadi. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu kapan itu? Maka jawabannya Bapak Ibu, pada saat beliau lahir. Semua bayi ketika lahir tidak ada yang bisa bicara. Tetapi ada bayi yang pada saat lahir, saat dalam buayan, dia bisa bicara. Dia berdakwah, wahai Bani Israel. Itu mulai bayi, begitu lahir ngomong. Bahkan kata Nabi, seluruh bayi di muka bumi ini ketika lahir menangis, memekik, menjerit. Lihat, bayi itu kalau lahir nangis, ya, itu katanya Rasulullah karena rusuknya disentuh oleh syaitan. Rusuknya disentuh oleh syaitan. Itu kalau versi Rasul, versi hadis. Tapi kalau versi medis, bayi lahir kalau nangis, lahir nangis, itu sehat. Kalau ada bayi lahir nggak nangis, maka diapakan sama susternya? Ya, dipukul sampai harus nangis dia. Itu versi medis. Tapi kalau versi Rasul, bayi lahir nangis itu karena disentuh rusuknya oleh syaitan, sehingga dia menjerit, memekik. Itu dalam hadis riwayat Bukhari Bapak Ibu. Kecuali Isa. Isa ketika lahir dia tidak menangis, dia tidak menjerit, langsung ngomong, wahai Bani Israel, sembahlah Allah dan sembahlah Allah Robku dan Rob kalian. Mulai dalam kandungan, mulai dalam buayan, yaitu baru lahir, itu sudah berdakwah. Ya, jadi ini mujizat yang Allah berikan kepada Isa alaihi salam. Ya, Ustadz, memangnya usia berapa tahun Ustadz? Nanti Nabi Isa itu diangkat oleh Allah 33 tahun. Nabi Isa diangkat oleh Allah usia 33 tahun. Dan nanti di akhir zaman dia akan turun, yaitu di Masjid Jami' Damaskus, di Menara Putih Masjid Jami' Syria Damaskus. Yaitu lalu beliau memimpin, yaitu bersama Imam Mahdi dan bersama Firqatun Najiyah, kelompok yaitu yang diselamatkan oleh Allah. Dalam riwayat yang lain At-Taifah Al-Mansura, dalam riwayat lain dikatakan yaitu mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah bersama Imam Mahdi, anak cucunya Rasul yang terakhir, akan muncul di akhir zaman. Karena ada 3 makhluk yang hidup satu zaman. Nabi Isa, Imam Mahdi sama Dajjal. Ini hidupnya satu zaman. Maka bersama Imam Mahdi nanti akan memimpin dunia ini. Bapak Ibu sekalian, berapa tahun nanti Ustadz Nabi Isa itu memimpin? 7 tahun. Pendek berarti ya, tapi jangan lihat pendeknya Bapak Ibu. Karena 7 tahun nanti Nabi Isa itu turun, maka tidak ada satupun orang miskin di zaman Isa nanti. Bahkan orang-orang ingin bersodako kesulitan, karena semua orang kaya semua. Makmur dunia ini, makmur. Ya, tidak ada orang miskin nanti. Bahkan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Kata Rasulullah di zaman Nabi Isa nanti turun, yaitu antara kambing dengan macan berjalan bersama, sapi dengan singa berjalan bersama, tidak dimangsa. Bahkan anak-anak kecil bermain ular tidak membahayakan mereka. Tidak ada saling menggigit memangsa di zaman Isa. Tenang, 7 tahun.
Setelah itu Nabi Isa wafat, disolati oleh seluruh kaum muslimin di muka bumi ini. Muncul kekacauan terakhir, akhir zaman. Ya'juj, Ma'juj, terakhir penutup itu. Setelah itu selesai, dimatikan oleh Allah. Allah benturkan langit dengan bumi. Seperti inai yang bertebaran. Selesai, habis. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kita harus imani berita-berita gaib yang Nabi kabarkan kepada kita ini. Karena tidak mungkin Nabi itu berdusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan ya, itu dalil yang nomor 2 tadi. Dalil yang nomor 3 sekarang, dalil yang ketiga. Ayo dibaca Pak Didi sesuai yang ada di kopi materi. Masih ada sisanya fotokopi? Masih ada? Ibu-ibu masih ada sisa fotokopi? Tarik ke depan kalau ada loh ya, kalau ada. Tolong bapak-bapak yang bawa istri 2, 1 aja. Nggak usah dua-duanya dapat, 1. Hah? Rumahnya beda, tapi kan taklimnya sama. Kenapa nggak bisa duduk bersama? Nah ini, nah jazakallah khair ya akhi. Nggak akur soalnya. Kenapa? Nggak akur. Nah itu salahnya kok. Ini nih, oh sudah. Ya. Taruh di situ aja. Nanti yang datang. Ya. Salah dewi. Dalil ketiga. Dalil yaitu bisa kita lihat catatan kaki nomor 3. Ayo dibaca dari sahabat Utsman radhiyallahu an. Dari sahabat Utsman radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda. Dalil ini juga ada di buku panduan kita ya. Ada ini. Yaitu Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah." Silakan. Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui atau meyakini bahwa makanya itu saya garis bawahi itu, mengetahui atau meyakini. Ulang lagi Pak Didi. Barang siapa mati sedangkan dia mengetahui atau meyakini bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, maka pasti masuk surga. Di situ ada kata-kata ya'lamu. Ya'lamu itu mengilmui, meyakini, mengetahui, mengilmui. Ya'lamu. Berarti harus tahu makna hakikat la ilaha illallah. Harus kita ilmui. Sebab orang mengucapkan la ilaha illallah itu ada syaratnya, ada rukunnya. Ya seperti orang sholat Bapak Ibu. Orang sholat ada rukunnya, ada syaratnya, syarat sahnya sholat. La ilaha illallah juga begitu. Syarat sahnya kalimat la ilaha illallah. Ya, sebab kalau tidak paham, bahaya ini. Maka jangan harap kita bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir saat kita ditanyai di alam barzah, alam kubur. Marabbuka, madinuka, waman nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Mereka yang bisa menjawab ini orang-orang yang punya pemahaman yang bagus tentang kalimat tauhid. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Baru bisa menjawab dia. Baik, kita lanjutkan. Sekarang dalil keempat. Dalil keempat. Catatan kakinya dalilnya nanti halaman 2 ya. Sahih Muslim nomor 28 itu catatan kakinya. Ayo dibaca dari Ubadah bin As-Samit. Lah nomor 4 ini nggak ada di buku. Dalil keempat tidak ada di buku. Ayo silakan. Dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu an, ia berkata, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Siapa yang mengucapkan pengakuan atau bersahadat, aku mengaku tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja, dan tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad hamba dan utusannya, wa anna Isa Abdullah wa banu amatihi wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Silakan. Dan bahwa Isa hamba Allah, anak laki-laki hamba perempuannya, dan kalimatnya yang ia sampaikan kepada Maryam dan ruh daripadanya. Wa annal jannata haqqa wa annan naru haqqa adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati samaniyati sya'a. Silakan. Dan sesungguhnya surga itu benar. Dia yakin surga itu sudah diciptakan. Surga itu benar, bukan fiktif. Lanjut. Dan sesungguhnya neraka itu benar. Neraka pun sudah diciptakan oleh Allah, bukan fiktif. Lanjut.
maka Allah akan memasukkannya ia lewat salah satu pintu dari 8 pintu yang dia kehendaki. Berarti jumlah pintu surga itu ada 8. Ayo, masih ingat enggak materi sebelumnya? Apa saja nama pintu surga? Apa saja? Pintu apa saja? Satu pintu apa? Yang keras. Yang keras, ya. Saya nggak jelas kalau pintu laus ya. Iki piye ini pintu apa? Yang jelas gitu loh. Ya, salah ndak apa-apa, jangan takut. Ya, ayo. Ya bolehlah, ndak urut ndak apa-apa. Ar-Rayyan, pintu khusus orang puasa, nggak apa-apa. Betul. Ar-Rayyan, pintu Rayyan, babur Rayyan. Nomor 2. Babus salat, pintu salat. Betul. Nomor 3. Betul, babus zakat. Ya, pintu zakat atau sedekah. Ya, sama aja. Sudah 3. Terus. Betul, pintu jihad. Masya Allah. Babul jihad. 4. Ayo, sisa 4, separuh. Ya ini kalau kebanyakan libur itu ya begini. Ya, sudah ini ya. Baik, coba Pak Didi buka Sahih Muslim. Buka Sahih Muslim. Buka Sahih Muslimnya, nomornya. Nomor 953 coba. 953 atau 951. 953 atau 951. Enak yang mana Ustaz? Coba 95. Posisinya ada di sebelah kiri, bawah. Posisi sebelah kiri, bawah. Kanan semua. 5153 kanan. 5153 sebelah. Dahulukanlah diri sendiri. Oh bukan. Terus satunya lagi babnya judulnya menafkahi keluarga dekat. Coba 971 kita dengarkan. Nah, ini coba. Ini baru benar. Doa yang tidak diperkenankan. Doa yang tidak diperkenankan. Doa yang tidak diperkenankan. Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yaitu tentang pintu-pintu surga secara urut. Di antara pintu-pintu surga yaitu yang pertama adalah yaitu pintu yang namanya pintu jihad. Betul tadi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pintunya namanya babus shalah. Yang nomor 3, babus sedekah. Pintu sedekah. Ya. Yang nomor 4 adalah babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. Ya, pas berapa tadi? 4 ya. Coba dibuka 984 coba. 984. 984, silakan. Ayo, 984, silakan. Bukan Ustaz, berkesinambungan. Betul, bersedekah secara berkesinambungan. Iya, coba 984. Oh iya. Baca. Dari Abu Hurairah. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata. Ya. Rasulullah SAW bersabda, isinya, siapa yang bersedekah hewan ternak dengan berpasangan jantan betina, terus untuk membela agama Allah fisabilillah, maka dia akan dipanggil kelak dalam surga. Ya. Hai hamba Allah, inilah pahala kebajikanmu. Poinnya, siapa yang rajin sholat, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Loh, iya toh, ngeyel. Betul kan, pintu sholat. Terus nomor 2. Dan siapa yang ikut berjuang menegakkan agama Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Terus. Dan siapa yang rajin bersedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Babus sedekah. Terakhir. Dan siapa yang rajin puasa, dia akan dipanggil dari pintu puasa. Yaitu Ar-Rayyan, babur Rayyan. Adapun sisanya yang 4 itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Fathul Bari di juz yang ke-7
halaman 28. Sisanya yang 4 adalah pintu haji. Berikutnya pintu menahan amarah. Berarti sudah berapa? 6. Yang ketujuh, pintu suka memaafkan kesalahan orang lain. Ya, suka memaafkan. Ya. Yang ke-8, lah yang nomor 8 ini para alim ulama berbeda-beda karena memang riwayatnya banyak. Itu semuanya sahih. Ada yang mengatakan pintu al-aiman. Apa itu pintu al-aiman? Pintunya orang-orang yang bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi yang mengatakan bukan pintu al-aiman, tetapi pintu berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Ada juga yang mengatakan pintu zikir. Terakhir ada yang mengatakan pintu ilmu. Nah, untuk yang nomor 8 itu riwayatnya beda-beda. Nah, seperti itu. Intinya adalah pintu surga itu jumlahnya 8. Hanya Allah yang mengetahui tentang hal ini. Yang disebutkan itu kita wajib imani. Meskipun yang tidak disebutkan namanya wajib kita imani. Baik, sekarang kita lanjutkan. Salah satunya orang yang dipanggil dari 8 pintu surga itu adalah orang yang memiliki akidah tauhid. Dan dia memiliki 5 keyakinan tadi. Meyakini satu-satunya ilah yang berhak diibadai dengan benar, yaitu hanya Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Nabi Isa itu bukan Tuhan tetapi hamba Allah, anak laki-laki dari hamba perempuannya Allah. Yang nomor 4 meyakini surga itu ada. Yang nomor 5 meyakini neraka itu ada. Maka dia disuruh memilih dari 8 pintu surga itu mana saja. Bebas, boleh memilih. Sekarang dalil kelima. Dalil kelima. Bapak Ibu lihat, dalil kelima itu ada titik-titiknya. Teks Arabnya itu sebelumnya ada titik-titik-titik. Itu berarti hadisnya panjang. Makanya kami potong penggalannya, langsung ke intinya. Lah dalil kelima itu ada di buku panduan. Dalil kelima itu ada di buku panduan. Ayo dibaca. Catatan kakinya nomor 5. Sahih Muslim nomor 31. Silakan. Rasulullah SAW bersabda ketika mengutus sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Idhhab faman laqita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu mubashshiruhu bil jannah." Silakan. Pergilah, siapa saja yang engkau jumpai dia bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah dengan yakin, maka kabarkan baginya surga. Maka kabarkan baginya surga. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ada yang kelewat itu. Bapak Ibu bisa lihat dalil nomor 3. Dalil nomor 3 kembali, dalil nomor 3 itu tidak disebutkan Muhammad Rasulullah. Betul? Tidak ada Muhammad Rasulullah. Yang ada cuma la ilaha illallah. Sekarang barusan dalil kelima. Lihat dalil kelima lagi. Pak Didi ulang lagi terjemahannya. Yang bawah saja. Pergilah. Silakan. Dalil kelima. Pergilah. Pergilah. Siapa saja yang engkau jumpai dia bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Loh, tidak ada Muhammad Rasulullahnya? Tidak ada. Maka dengan yakin maka kabarkan baginya surga. Loh, ya. Sekarang dalil ke-6. Dalil ke-6 lah. Kalau ini ada ini. Dalil ke-6 ini ada. Muhammad Rasulullah ada. Ya, kita lihat wa anni Rasulullah itu ada di situ. Silakan dilihat catatan kaki nomor 6 Sahih Muslim nomor 33. Ayo dibaca dari Itban bin Malik radhiyallahu an. Silakan. Dari sahabat Itban bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "La yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni Rasulullah fayadkhulan nara aw tata'amahu." Silakan. Seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada ilah atau sesembahan yang berhak diibadai dengan benar
kecuali Allah. Dan aku adalah utusannya. Duh, berarti ada Muhammad dan Rasulullahnya di sini. Maka dia tidak akan masuk ke dalam neraka atau dimakan oleh api neraka. Dia nggak mungkin dimakan oleh api neraka, nggak mungkin. Asalkan punya keyakinan dua kalimat syahadat ini. Baik. Dalil ketujuh ada di buku ini, dalil ketujuh ada di buku dan tidak ada Muhammad dan Rasulullahnya, nggak ada. Perhatikan nanti terjemahnya, nggak ada Muhammad dan Rasulullah, dalil ketujuh. Ayo kita lihat catatan kakinya Sahih Muslim nomor 93. Baca dari sahabat Jabir bin Abdullah. Silakan. Dari sahabat Jabir radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar." Silakan. Barang siapa mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, maka ia masuk surga. Terus. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia masuk neraka. Duh, tidak ada kata-kata Muhammad dan Rasulullah. Sekarang dalil ke-8 ada di buku ini. Ada di buku Al-Ghifari. Dalil ke-8 ini. Dan tidak ada Muhammad dan Rasulullahnya lagi. Nggak ada. Kita dengarkan dari Abu Dzar radhiyallahu an. Dia berkata, ayo. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu an, dia berkata, Nabi SAW bersabda, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dzalika illa dakhalal jannah." Silakan. Tidaklah seorang hamba mengatakan la ilaha illallah, kemudian ia meninggal atas kalimat tersebut, melainkan ia akan masuk surga. Jadi nazak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus meninggal, masuk surga itu. Qultu wa in zana wa in saraka. Silakan. Aku bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri, meskipun orang itu pernah zina wahai Rasulullah, orang itu pernah mencuri, lihat, qala wa in zana wa in saraka. Jawab beliau, Rasulullah SAW, walaupun dia berzina dan mencuri. Walaupun dia pernah zina, pernah mencuri. Terus, qultu wa in zana wa in saraka. Silakan. Aku bertanya, walaupun dia berzina dan mencuri. Jadi dia ini diulang-ulang untuk mempertegas. Ya, meskipun dia itu pernah zina mencuri, qala wa in zana wa in saraka salasan. Silakan. Jawab beliau SAW, walaupun dia berzina dan mencuri. Beliau menjawab sampai 3 kali. Nah, summa qala fir rabi'ah wa in zana wa in saraka. Silakan. Kemudian pada kali yang keempat, walaupun dia berzina dan mencuri. Ya, nek ngono gak apa-apa rek zina, nek sing penting ya mau mati ngucapno la ilaha gak apa-apa. Gak bener ini. Karena kita tidak tahu bagaimana ujung akhir kehidupan kita. Innamal a'malu khawatir. Betul, bukan binniat ya. Yang kita hafalkan seringkali kan innamal a'malu binniyat. Ini ada lagi redaksi lain. Innamal a'malu bi khawatimia. Sesungguhnya amal seseorang itu berakhir dengan dilihat dari niatnya. Bagaimana akhir hidupnya itu? Ya, dilihat dari akhirnya, maksud saya, dilihat dari akhirnya, akhir hidupnya. Oleh karena itu kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupan kita. Lah kayak tadi, contohnya di awal kajian tadi, seperti DNID tadi. Nah, ya. Baik, jadi hati-hati. Kita lanjutkan sekarang dalil ke-9. Loh Ustadz, meskipun dia zina dan mencuri masuk surga, apa dia tidak diazab dulu? Sabar, nanti penjelasannya. Nah, ya, nanti penjelasannya. Dalil ke-9, terakhir penutup. Lah ini juga tidak ada Muhammad Rasulullah, tidak ada. Riwayatnya Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, lihat catatan kakinya, nomornya 3116. Silakan Mu'adz bin Jabal. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, ia berkata. Stop, Bapak Ibu harus tahu, Mu'adz bin Jabal ini sahabat Nabi yang ketika wafat usianya 33 tahun.
Muda sekali, wafat 33 tahun. Muaz bin Jabal ini satu-satunya sahabat Nabi yang diutus sampai ke luar negeri untuk berdakwah, ya cuman Muaz bin Jabal. Padahal Nabi punya sahabat senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Tetapi yang diutus Muaz bin Jabal. Kemana Ustadz berdakwanya? Negeri Yaman. Langsung ke luar negeri. Dan Muaz bin Jabal ini satu-satunya sahabat Nabi punya kebiasaan kalau selesai sholat bersama Nabi, beliau segera pulang ngimami keluarganya. Jadi mesti sholatnya 2 kali. Sholat pertama bersama Nabi berjamaah, setelah salam maka segera pulang sampai Nabi tanya, apa tidak penting zikir? Kenapa kok tidak berzikir dulu? Wahai Rasulullah, istri anak-anakku dan kaumku menanti aku, mereka minta agar aku menjadi imam. Makanya aku segera pulang ngimami mereka. Katanya Nabi, kalau gitu pulanglah imami mereka. Nggak apa-apa. Makanya sholat 2 kali itu nggak apa-apa Bapak Ibu. Panjenengan habis pulang maghrib ke rumah, tanya sama istrinya, loh belum sholat kamu? Ya durung Pak, aku durung sholat. Saya tak imami. Sholat lagi, padahal di masjid dia sudah sholat. Imam, nggak apa-apa. Ya. Lah kadang-kadang kita, waduh rek sholat mana rek? Kayak berat gitu loh, jangan. Ya. Ada orang habis sholat, selesai masjidnya berjamaah. Tiba-tiba datang masbuk, makmum terlambat, pengen sholat duhur. Anda berkata, Bapak mau sholat apa? Sholat duhur. Tak temani Pak ya. Lupa jenengan belum sholat. Saya tadi sudah sholat, cuman saya pengen bersodako. Nggak apa-apa. Sholat 2 kali di zaman Nabi itu sesuatu yang biasa. Cuman kalau kita kan kadang-kadang aneh. Masa sholat lagi? Hitung-hitungan. Perhitungan ya. Jangankan gitu. Wong kita itu telat 1 rakaat, telat imamnya sujud, kita itu nunggu. Mari ini kan madeg, mari ini. Ya kan? Hitung-hitungan atau tidak? Hitung-hitungan. Yang namanya makmum itu apapun kondisinya imam ikut. Kondisinya imam sujud ya kita ikut langsung sujud. Kita enggak berdiri dulu. Loh ayo salat sisi. Percuma tetap gak dihitung. Percuma tetap gak dihitung 1 rakaat kan. Jadi menunggu makmumnya semua imamnya berdiri, baru dia kemudian jadi langsung aja ikut. Ya. Lah ini suka hitung-hitungan ya. Apalagi ibu-ibu. Kayak berat gitu loh. Ada ibu-ibu habis sholat itu, terus kemudian habis sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mukanannya langsung dilepas. Itu sambil mengatakan, aduh. Kayak sumpah gitu loh sholat itu. Iya, pakai mukena. Ya, jadi dia itu kayaknya tidak betah menghadap kiblat, itu nggak betah. Nggak betah berlama-lama di rumah Allah. Lah kalau di rumah Allah dia nggak betah, nggak ingin berlama-lama, mana mungkin Allah akan betah lihat mukanya nanti di hari kiamat? Nggak mungkin betah. Ya, makanya ayo jangan sholat itu jangan dijadikan itulah apa itu? Ya, beban, betul. Ya, itu. Ada orang habis sholat isya on time di masjid. Setelah itu dia bilang sama istrinya, alhamdulillah mah. Ya, wis enak wis tak tuntas no. Koyo apa ini wis lego aku rasanya. Ya, mari sholat isya daripada. Jadi kayak beban gitu loh ya. Mestinya jadikan sholat itu sebagai kebutuhan gemar. Alhamdulillah sebentar lagi sholat. No, senang bukan sebagai beban. Ya, kita lanjutkan. Ada lagi contoh. Habis sholat jamak qashar di masjid. Sholat jamak qashar di masjid. Pernah kejadian seperti ini? Pernah. Saya dari luar kota, mampirnya di Masjid Cengho Pandaan. Sampai di situ jam 1 siang. Kita jamak qashar, yaitu duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat. Karena kita mau melanjutkan perjalanan lagi, yaitu ke beberapa tempat. Sudah. Begitu setelah sholat 2 rakaat, ternyata yang namanya ngajak rombongan, apalagi ngajak wanita, perempuan. Lah Masjid Cengho itu kan dekat pasar. Rupanya belanja dulu. Ah, sudah belanja. Ini kita istirahat, enggak apa-apa. Alhamdulillah ada waktu istirahat. Ternyata tengah-tengah istirahat adzan asar.
Masya Allah, adzan asar. Ya sudah, ngambil air wudhu lagi. Saya bilang sholat asar. Saya bilang sama jamaah yang di luar, monggo Pak, ayo sholat asar. Loh, tadi kan sudah sama Pak Ustadz jamaah kosor. Loh, Anda kan dengar adzan. Ya iya, saya dengar adzan. Wong saya masih di dekat sini. Ya masuk, sholat lagi. Lah yang tadi kita sudah sholat. Yang sekarang itu tetap tercatat pahala. Selama telinga dengar adzan, sholat lagi. Ya sholat lagi. Wis gak usah tuh mari sholat kok sholat lagi. Ya, langsung kelihatan ya. Padahal dia dengar adzan di masjid loh itu, dengar adzan di masjid itu. Nabi melarang keras orang keluar dari masjid saat adzan, nggak boleh. Adzan keluar masjid, nggak boleh, nggak boleh. Kecuali karena kepentingan, misalnya buang hajat atau mungkin batal wudhu, dia harus nggak apa-apa ini karena uzur syar'i. Tetapi kalau misalnya ngangkat telepon, ya kecuali kalau urusan genting ya nggak apa-apa. Tapi kalau bukan urusan yang penting maka nggak boleh. Maaf ini kenapa katanya para alim ulama dikhawatirkan seperti karena syaitan itu kalau dengar adzan lari terbirit-birit keluar dia. Lah ini tidak, adzan keluar dari masjid berarti koyok setan. Nggak boleh menyerupai, nggak boleh menyerupai. Tetap di masjid. Ya maka sholat. Meskipun kita sudah sholat tadi jamak qasar, tetap sholat ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Maka sudah berapa dalil? 9 dalil. Sekarang kita akan membahas pelajaran apa yang terkandung di dalam 9 dalil tersebut. Ada 5 pelajaran. Nanti pelajaran yang nomor 5 itu yang panjang. 5 pelajaran. Sekarang jam 11. Kak Kros, suara? Ya, jam 11. Baik. Kita lihat nomor 1 pelajaran yang pertama. Secukupnya waktu. Baik. Pelajaran yang pertama adalah salah satu konsekuensi ya. Salah satu konsekuensi ketika seseorang itu mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, konsekuensinya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadat Muhammad, syahadat Rasul. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah tasdiquhu fima akhbara. Dia wajib membenarkan semua berita yang Nabi sampaikan. Nggak boleh ditolak. Termasuk berita-berita 9 dalil tadi. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka dia masuk surga. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka dia bebas memilih 8 pintu surga mana saja yang dia sukai. Ini kan berita gaib. Surga neraka itu kan gaib, Bapak Ibu sekalian. Maka tugas kita, sami'na wa ata'na, wajib membenarkan semua yang Nabi ucapkan. Itu konsekuensi itu. Jadi saya ulang, salah satu konsekuensi seorang muslim ketika mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbara. Dia wajib membenarkan semua berita ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu maaf, semua ucapan manusia di muka bumi ini silakan boleh Anda tolak. Silakan, sekalipun presiden boleh Anda tolak. Ada satu orang yang ucapannya tidak boleh Anda tolak. Ada satu orang yang ucapannya tidak boleh Anda cibir. Tidak boleh Anda olok-olok. Tidak boleh Anda tinggalkan. Wajib tundukkan sami'na wa ata'na. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ucapannya tidak mungkin dusta atas nama Allah. Ucapannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang Nabi ucapkan itu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi yang Nabi ucapkan itu wahyu yang Allah wahyukan. Sehingga hadis Nabi itu juga wahyu, Bapak Ibu. Wajib. Sebab banyak di luar sana orang-orang yang suka menjadikan ucapannya Nabi buah ejekan. Buah ejekan. Ya, Nabi memerintahkan panjangkan jenggot, cukur kumis. Apa katanya? Jenggot kayak kambing,
Orang itu tambah panjang jenggotnya, maka sarafnya otak itu ketarik, sehingga karena ketarik maka tambah panjang, tambah bodoh. Nabi loh yang mengatakan, bukankah Rasul berjenggot? Berarti Anda berani mengatakan Rasul itu bodoh? Ya, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apalagi memberikan contoh-contoh para cendikiawan, tokoh-tokoh di negeri kita yang tidak berjenggot. Dia mengatakan si fulan tidak berjenggot pinter, pakar tafsir Indonesia. Si fulan tidak berjenggot, orang cerdas, orang pinter. Ya. Jadi presiden. Ya. Seperti itu. Ya, dia lupa kalau dia ketika belajar itu S3-nya di Mekah, Ummul Qura loh S3-nya, itu saat itu dia berjenggot. Apakah dia saat itu sedang goblok? Antarane. Segini loh jenggotnya. S3-nya Ummul Qura loh. Si fulan ini. Panjenengan tahu lah maksud saya. Oh, sangat paham. Ya. S3-nya itu, doktornya Ummul Qura loh. Segini tuh jenggotnya ini. Fotonya itu, segini. Apakah pada saat dia menuntut ilmu itu di Mekah dengan para syekh masyayikh, bahkan kalau nggak salah Syekh Sudes itu seliting sama dia, seliting. Seperti itu. Apakah sedang goblok pada saat itu dia? Hati-hati ya, hati-hati. Jangan suka mencibir, mengolok-olok sunnah Nabi. Jangan. Nabi mengajarkan setelah makan menjilati jari jemari. Karena kita tidak tahu mana letak barokah yang menempel di jari jemari kita. Maka dicibir lagi, dibuat bahan ejekan. Orang setelah makan menjilati kayak kucing. Ya, orang pakai siwak kembali ke zaman onta. Zaman modern kok masih pakai siwak. Bayangkan, nggak boleh Bapak Ibu. Ini berarti menunjukkan kurang adabnya dia kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita yang sudah ngaji dalam hal ini, maka doakan saudara-saudara kita yang masih menyimpang, maka doakan supaya dapat hidayah. Karena apa? Karena mereka adalah saudara kita, sesama muslim. Doakan dapat hidayah. Dulu kita belum ngaji mungkin seperti dia juga. Karena kita sudah dapat hidayah, doakan. Jangan dicaci maki, jangan kemudian dihardik atau apa. Karena dia saudara, jangan disakiti atau apa. Maka doakan dapat hidayah. Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan tobat sebelum ajalnya. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita kasih dalil bahwasannya berita yang Nabi ucapkan itu pasti benar dan pasti terjadi. Karena Nabi tidak mungkin mengucapkan perkara syariat, apalagi perkara-perkara gaib dengan kemauan beliau sendiri. Nggak mungkin. Mana dalilnya? Ayo kita lihat dalilnya. Suratnya surat nomor An-Nisa, surat An-Nisa ayat 65. Surat An-Nisa. Surat nomor berapa An-Nisa? Nomor 4. Insya Allah kalau awal-awal hafal semua kok, ya. Ayat 65. Begitu di atas 10, ya. Surat 4 An-Nisa ayatnya 65. An-Nisa 65. Allah Ta'ala berfirman, kita dengarkan. Silakan. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Loh, maka demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Sehingga kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan. Terus. Dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Loh, mereka terima, tidak ada berat dalam hatinya. Sami'na wa ata'na. Itu mestinya sikap kita dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Ustadz, lah manusia itu kan dikasih akal Ustadz. Fungsinya akal ini apa? Katanya akal ini untuk berpikir.
Ya, bahkan dalam Al-Quran seringkali diakhiri afala taqilun, afala yatadak, apakah kalian tidak berpikir, dan seterusnya. Apa fungsinya akal? Akal ini Allah berikan kepada kita, satu, untuk membedakan kita dengan makhluk yang lain. Mereka tidak punya akal, termasuk hewan. Yang nomor dua, akal itu Allah berikan kepada kita untuk tunduk ketika berhadapan dengan ayat Quran dan hadis Nabi. Tunduk, memahami isi Quran dan hadis Nabi. Seperti itu, taslim, tunduk. Bukan malah membantah isi Quran dan hadis Nabi. Bukan. Ya, makanya iblis itu, Bapak Ibu, iblis dikeluarkan oleh Allah dari surga. Awalnya kan dia berada di singgasana surga. Awalnya ini enak hidupnya iblis awalnya. Karena penyakitnya iblis ini adalah banyak. Satu, iri. Iri itu adalah penyakit yang pertama kali muncul di langit. Iri. Apa irinya iblis? Kenapa malaikat kok sujud kepada Nabi Adam? Sujud, bukan sujud penghambaan ya, sujud penghormatan ini. Mestinya kan malaikat itu sujud kepada aku. Berarti iri dia. Iri. Yang kedua, dia mengatakan karena aku ini lebih baik daripada Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah yang diberi bentuk. Berarti ujub. Selain iri, dia ujub, bangga diri. Ya. Makanya katanya para alim ulama, kalau kepingin jadi pengikutnya iblis, siapa yang mau daftar? Pengen jadi pengikutnya iblis, gampang. Passwordnya, keywordnya, kata aku. Loh, siapa ini? Siapa mana nih ke aku? Wah, aku kok. Itu pengikutnya iblis itu. Masjid ini Ustaz. Nega aku Ustaz, sing turun tangan, gak beres. Panitia ini Ustaz, panitia. Siapa nega aku Ustaz? Kan apa-apane. Kabeh iki ono apa-apane kabeh Ustaz. Aku kok. Saya, aku. Oh itu, iblis. Pengikut. Gampang passwordnya, keywordnya. Aku lebih tinggi. Iya, seperti itu. Hati-hati ini ya, hati-hati. Baik. Kadang-kadang ada seorang suami yang begini. Ada itu ya. Kabeh iki rumah tangga, sapa nega kita orang awak dewe. Iya. Memang kan entos apa? Ngomong sama istrinya, entos ya. Kabeh iki aku, ya. Mulai dari semua keuangan kabeh aku. Istrinya berkata, "Bang, kemarin taklim ini termasuk passwordnya iblis, Bang. Kira-kira tambah marah atau tambah anu kira-kira?" Marah. Tambah marah. Jadi kok nanggep aku iki iblis? Setan. Itu pasti, ya. Ya, itu dua. Yang ketiga, iblis pakai logika. Pakai logika. Coba lihat malaikat. Malaikat nggak pakai logika dia. Begitu diperintah oleh Allah, sujud kepada Adam. Sujud, sami'na wa ata'na. Iblis pakai akal. Loh, saya itu diciptakan dari api. Unsur api lebih hebat daripada unsur tanah. Kenapa saya harus tunduk? Kenapa harus saya merendahkan kepala saya kepada makhluk yang satu ini? Pakai logika. Mestinya akal itu dipakai untuk tunduk. Makanya kita nggak boleh berbicara agama pakai akal, Pak. Iya, berbicara agama pendekatannya itu pakai iman. Sami'na wa ata'na. Semua kalau pakai logika ya nggak beres. Azab kubur ditolak. Nggak sesuai Ustaz, fiktif. Nggak bisa dijangkau oleh alat indera, nggak bisa dirasakan, bisa dijangkau dengan akal. Surga neraka fiktif, itu dongeng aja. Karena pakai akal. Ya. Oleh karena itu maka belajar. Makanya tidak ada istilah adinu akal. Agama itu adalah akal. Sehingga pakai dalil akli, dalil akal. Nggak ada. Dalil itu ya Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Itu baru dalil. Dan kita harus tunduk sami'na wa ata'na. Baik, saya tambahkan lagi dalil. Ayo dibuka surat nomor 7. Surat 7 itu Al-A'raf. Sebenarnya banyak ini dalilnya. Ayatnya 188, Al-A'raf 188. Allah Ta'ala berfirman,
Ya, silakan. Katakanlah Muhammad, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku. Terus. Dan tidak pula menolak kemudorotan kecuali yang dikehendaki Allah. Terus. Dan sekiranya aku mengetahui yang gaib, sekiranya aku mengetahui yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya. Nah, berarti Nabi tidak tahu yang gaib, kecuali semua itu informasi dari Allah Ta'ala. Ya, jadi tidak boleh kita mengada-ngada bahwasanya semua ini adalah karena dari Allah Azza wa Jalla. Terus kemudian, dan aku tidak akan ditimpa kemudorotan. Nah, kemudian, aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan. Terus, dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Baik, jadi berdasarkan dalil-dalil ini Bapak Ibu sekalian, kita harus membenarkan semua ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kasih dalil penutup, setelah itu kita akhiri kajian kita. Tolong dibuka Abu Dawud. Coba dibuka Abu Dawud, ini dalil pamungkas. Ada tisu ya? Minta tisu saya. Bukan, apa ini? Biasanya disiapin. Abu Dawud. Abu Dawud. Ada kan? Sudah di-download kan? Ada. Ya. Nomornya 3646 dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Nah, jazakallahu khair. Silakan, ayo. 3646. Ayo. Abdullah bin Amr. Betul, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Silakan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an, dia berkata, juru tulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku telah menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah untuk kemudian aku hafal. Nah, berarti juru tulis ini, juru tulisnya Nabi. Terus, namun banyak dari kaum Quraisy yang melarangku. Kenapa kok mereka melarang? Mereka berkata, apa kata orang-orang Quraisy? Apakah kamu akan menulis segala sesuatu padahal terus yang kamu dengar dari Rasulullah SAW? Padahal sedangkan beliau sendiri adalah manusia biasa yang bisa saja berbicara dalam keadaan senang dan marah. Katanya orang-orang Quraisy, masa semua yang disampaikan Nabi itu nabimu kau tulis? Bukankah dia manusia biasa yang bisa jadi kalau bicara dalam keadaan marah, bisa jadi dalam keadaan senang? Masa semua ditulis? Sehingga Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu berhenti nulis. Hadis Nabi diberhentikan, nggak nulis. Karena termakan syubhat orang-orang Quraisy. Lanjut teruskan. Sehingga aku berhenti menulisnya. Berhenti, lanjut. Lalu hal tersebut aku adukan kepada Rasulullah. Beliau kemudian memberikan isyarat dengan jarinya sambil yang menunjuk ke lidah beliau. Baik, jadi Nabi ketika diberitahu oleh Abdullah bin Amr bin Al-As tentang apa perkataannya orang Quraisy, maka Nabi menunjukkan jari telunjuknya ke mulut Nabi sendiri. Sambil Nabi mengatakan, "Fawalladzi nafsi biyadi, ma yakhruju minhu ilal haq," kata Nabi. Silakan. Beliau berkata, ya, tulislah. Uktub, tulis, lanjut. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Demi zat, Nabi bersumpah, yang jiwaku ada dalam genggaman Allah. Tidak ada yang keluar darinya, yaitu mulut ini, kecuali kebenaran. Tidak ada satupun yang keluar dari mulutku ini kecuali pasti benar. Tulis. Akhirnya ditulis. Jangan termakan dengan omongan orang-orang Quraisy. Berarti sami'na wa ata'na. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang taslim dengan firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah meridhoi amal ibadah kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Saya cukupkan sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Karena menjelang waktu zuhur, saya tidak buka tanya jawab karena memang materinya belum kelar. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Insya Allah kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enterek baterai kitabnya. Belum kita sini. Sahih Muslim.